Jumpa lagi bersama saya Wery Enggo Prayogi di eksklusif interview bersama Bapak Argo Nugroho, Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Pak ya? Sampai juga. Kita langsung aja Pak, ini soal digitalisasi perbankan dan hubungannya dengan kecerdasan buatan atau teknologi AI. Sejauh apa BRI memandang AI di dunia digitalisasi perbankan? Ya, makasih. Ini kayaknya kira-kira ini topik yang sangat Betul. ini gitu ya. Saya hampir nggak bisa escape dari topik ini kemanapun saya pergi, termasuk ke hari ini dengan Mas Wery. Understandable, kenapa? Karena ya saya melihat memang luar biasa perkembangannya ya. Saya lihat hatching idenya mulai terkenalnya itu di tahun 2023 akhir, tapi begitu di 2022 akhir maksudnya. Kemudian di 2023 betul catching fire ya. Dan mau nggak mau memang sampai juga ke industri financial services. Kami adalah industri yang memang sangat syarat dengan teknologi gitu ya. Dan terkait dengan kecerdasan buatan atau AI ini ya memang sangat-sangat berpengaruh sih memang impact-nya. Di kami, Mas Wery kalau boleh cerita adalah kami menggunakannya sebenarnya sama seperti banyak pihak lainnya, utamanya untuk mencari peluang-peluang peningkatan produktivitas dan juga untuk mencari peluang bagaimana untuk menurunkan konsumsi yang biaya, efisiensi, optimalisasi, ada banyak hal yang kakak. Tapi juga kami melihat apalagi dengan keahlian kami di bidang microfinance, kami melihat bagaimana kami harus mengadres masyarakat di segmen ekonomi yang lebih bawah itu. Nah, kami melihat bahwa AI ada cara kami untuk bisa menghumanisasi layanan-layanan kami, terutama yang layanan digital ya, agar kami bisa lebih mungkin lah kesalahan gitu ya. Karena saat kami pernah melakukan sebuah riset di tahun beberapa tahun lalu gitu ya, bahwa kami mendapati bahwa di satu ciri khas dari masyarakat yang lower economic segments adalah mereka sebenarnya sudah melek digital. Tapi ada keengganan dari sisi mereka ini pada saat mereka berinteraksi langsung dengan ya mungkin perbankan, dengan sisi finansial, dengan teknologi gitu. Jadi mereka kenal Instagram, mereka kenal dengan dengan sosial media dan yang lainnya gitu. Tapi ketika berinteraksi keuangan, mereka ada sedikit reluctance ya, ada keengganan, mungkin ada kecemasan juga barangkali. Nah, ini yang dibatasi dengan teknologi selama ini. Kami melihat AI ya bisa mengkomplement teknologi ini supaya bisa lebih human like gitu. Nah, ini cara kami. Termasuk bagaimana metodologi ini ke chatbot kami Sabrina misalnya. Nah, ini cara-cara kami untuk tadi menghumanisasi layanan kita. Oke, tadi kan juga disebut soal keunggulan, tapi kan kita juga nggak bisa menafikan bahwa AI itu juga punya sisi sebaliknya gitu ya, sisi ancaman, dan bagaimana cara dari Bapak untuk melakukan A good sword cuts both ways and is the same with AI gitu ya. Ini cerita buat teknologi yang banyak manfaatnya jelas, tapi ya sebagaimana semua hal masih ada sisi negatifnya. Nah, di kami masih melakukan eksplorasi memang. Mungkin pada saat spesifik kita bicara, kami punya petualangan kami sebenarnya dengan AI dan ML ini bukan petualangan baru, Mas Wery ya. Kalau saya boleh share juga bahwa sebenarnya kami sudah mulai sejak tahun 2019. Di sana kami sudah mulai bertualang dengan petualangan AI kami sebut nama dengan Brain gitu. Nah, ini adalah suatu wadah atau semacam incubation unit lah yang bisa mengizinkan kami lebih berpetualang lah dengan AI. Waktu itu pada saat itu memang masih infancy. Kemudian pada saat sudah lebih matang lagi, karena kami buat sebuah istilahnya Center of Excellence, Center of Excellence on AI itu yang kami juga bentuk di sekitar 2020 dan kelihatan betul bahwa memang ada banyak hal yang di sana yang kami bisa tadi kelihatan tuh mana sih positifnya jelas ada, tapi negatif juga ada gitu. Nah, makanya kami melakukan mengimbangi itu dengan cara apa? Dengan cara kami hiring experts. Kami banyak sekali rekrut kawan-kawan yang memang expert di bidang AI ini. Ada beberapa PhD yang kami juga rekrut di sana. Dan kelihatan betul memang kami juga perlu mengimbangkan nih. Tadi dengan cara apa? Jadi kami juga mengejar aspek-aspek yang yang lebih ya mengadres sisi negatif tadi. Misalnya kami juga mengadvokasi mengenai ethics on AI misalnya. Kami ada satu fungsi juga yang untuk menggunakan ini. Jadi memastikan bahwa AI yang kami gunakan itu sound satu, dan kedua juga adheres to AI ethics. Ada beberapa hal. Masuk ke Molvo kan juga sudah mulai menerbitkan protes dari situ kan. Nah, kami ke arah sana juga. Terus kedua juga adalah kami memastikan bahwa AI kami ini tidak dioperasi sebagai black box gitu.
banyak sekali algoritma di luar sana yang kalau bekerja, kalau berfungsi itu taunya hasilnya aja gitu kan. Jadi black box kita ngerti apa tadi. Tapi kami coba mainkan juga ke pengembangan kami karena yang kami sebut dengan explainable AI ya. Bukan kami sebut itu oleh istilah yang umum nih. Tapi artinya mencari bagaimana AI itu kalau menjadi sesuatu kami bisa menjelaskan kenapa sih ini begini, kenapa sih begitu. Dan ini kami lakukan betul dalam pengembangan, termasuk misalnya contohnya adalah di aplikasi Brispot kami. Brispot itu aplikasi yang digunakan oleh para loan officers kami, mantri dan kawan-kawan RM gitu. Nah ini ada kan kami berdasarkan rekomendasi nih, nasabah ini bagus untuk dipasarkan produk kami misalnya berguna atau jadi agen briling misalnya. Tapi di belakang itu kami juga tunjukkan kepada kawan-kawan sana kenapa sih pelanggan ini nasabah ini cocok buat rekomendasi produk itu. Jadi dijelaskan sehingga runtut dan filosofinya dapat dan memastikan bahwa semua yang dihasilkan itu jelas dan bisa menjawab semua pertanyaan dari para stakeholders. Oke. Dari semua perjalanan yang mungkin ini juga baru mulai ya Pak, masih banyak lagi perjalanan pengembangan IT. Nah, pertanyaan sebenarnya menjadi penting adalah bagaimana hal itu mendukung terhadap kinerja perusahaan dalam hal ini di Bank BRI sendiri. Ya, betul sekali. Dan ini mungkin pertanyaan yang sering ditanya oleh bos-bos saya juga, CFO saya gitu. Investasi ini buat apa sih? Nah, jelas kalau tugas kami adalah mensupport semua goal bisnis gitu ya. Dan ini kami juga lihat betul bahwa bagaimana kami peran kami, kalau saya boleh sampaikan, perannya IT dan digital di BRI itu adalah kami visikan sebagai strategic top partner. Jadi bagaimana misalnya kami menjadi partner berpikir dari kawan-kawan bisnis. Jadi bisnis saya perlu ini nih. Nah, kami bisa menginfuse teknologi ke sana, kami bisa menjelaskan dengan teknologi ini, oke bisa begini, bisa begitu. Nah, itu yang kami coba kejar. Nah, ini yang kami coba susun gitu ya, dan kami strategikan. Dan sebagaimana semua semua organisasi IT pasti kami akan support kepada strategi bisnis. Nah, ini kami jawantahkan dalam beberapa hal, antara lain misalnya bagaimana membuat platform. Platform ini ada di sana, ada Brispot, ada Kilola ini untuk yang wholesale kami ya. Brimo itu untuk yang retail, untuk consumer retail gitu. Kemudian ada Kilola, ada Brispot, dan ada banyak hal lagi. Tapi intinya kami operate sistem kami ini, produk-produk kami sebagai platform. The meaning adalah bagaimana kami bisa nanti dengan mudah memasukkan fitur-fitur, memasukkan partnership baru ke arah yang eksternal, itu supaya bisa masuk ke dalam komunitas. Jadi sifatnya sudah platform based, supaya kami bisa lebih fleksibel satu dan lebih berusaha mengejar bisnis yang lebih besar lagi. Kemudian juga mungkin akan terlihat dengan jawaban yang sebelumnya tadi mengenai bagaimana kami meningkatkan pelayanan digital kami gitu loh. Ini kaitannya dengan memperluas produk, memperluas layanan, dan juga bagaimana meningkatkan user experience. Kembali ke tadi ya, bagaimana menghumanisasi layanan tadi gitu. Ini yang kami coba lihat. Terus yang ketiga tadi kami juga adalah memperkuat keamanan cyber. Ini jelas lah semua orang I think it's on top of everyone's mind about security, about privacy, right? Nowadays gitu. Nah, ini yang kami coba address juga dengan strategi kami, dengan pengembangan teknologi kami gitu. Dan terakhir, dan ini merupakan prasyarat sebetulnya adalah bagaimana kami terus mendorong bagaimana insan-insan BRI itu, insan brilian yang sebutnya para pekerja BRI itu bisa lebih memiliki digital mindset. Jadi tidak hanya talenta digitalnya itu tidak hanya orang-orang IT saja, tapi bagaimana orang-orang IT juga bisa berpikir secara digital gitu ya. Berkolaboratif, berpikir eksperimental, berpikir dengan database, dengan data awareness yang lebih baik gitu. Kayak gitu ya. Karena kami mendekati itu. Oke. Dari yang tadi investasi IT, artinya apakah BRI sudah selangkah lebih maju dalam bidang open banking system? Oke, are we the best? I don't think we are. Tapi kami terus merasa bahwa kami belum cukup, sehingga kami harus terus maju dan terus memacu diri lah ke arah sana. Nah, dalam open banking memang harus diakui ini it's a new front ya, other new front especially for the banking industry in Indonesia gitu. Tapi kami juga melihat bahwa ini adalah peluang yang luar biasa terhadap open banking. Kenapa kami lihat ini sebuah peluang luar biasa? Pertama adalah bagaimana ini kami bisa pandang sebagai cara yang jitu untuk menjawab tantangan financial inclusion, gitu ya. Inklusi keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. I think the last number hovers around 86% if I'm not mistaken gitu ya. Tapi inilah satu hal yang sangat impactful menurut kami. Sehingga saking impactfulnya, Mas Beri, saya boleh share. Ini kami masukkan sebagai satu
ideal kami atau cita-cita kami dalam dokumen transformasi kami bahwa kami ingin mendorong dan meningkatkan inklusi keuangan kita sampai lebih dari 95% gitu. Jadi I think it's coded within our DNA di BRI bahwa kami harus berperan lebih banyak nih untuk masyarakat Indonesia terutama di lower segment ya. As we are experts in microfinance. Okay. Nah ini yang terus kami dorong dan kami melihat peluangnya banyak sekali. Kalau kami bisa memperluas akses itu tidak hanya just beyond our borders, beyond BRS borders, kami yakin kami bisa membantu meluaskan inklusi keuangan ini. Dan caranya apa? Caranya adalah misalnya bekerjasama dengan partner eksternal. Kita ngomong misalnya fintech, kita ngomong juga mungkin parties yang relevan. Tapi intinya adalah bagaimana ini bisa kami dorong keluar, memperluas cakupan dan jangkauan ini, gitu ya. Dengan cara tadi dengan membungkus services layanan kami menjadi APIs dan kami tempatkan di platform kami yang BRI API. Nah, kalau boleh share, BRI API ini sudah sekitar 120 layanan yang sudah terdaftar di sana dan semuanya sudah very configurable, semuanya sudah dibangun secara agile dan configurable, jadi saya bisa mudah para partner sih bisa onboard kepada. Untuk bagian dari open banking system tadi sudah ada puluhan ya tadi Pak ya partner, artinya itu akan menjadi target yang jauh lebih besar nggak Pak, dan kira-kira segmen apa yang bisa di-grab lebih di API-nya Bank BRI? Ya betul. 23 partner sudah bergabung, betul sekali. Terus juga tadi saya sampaikan endpoints-nya sudah 123 gitu ya. Dan ini kami coba bungkus ini secara configurable ya. Ini adalah kami dekati dengan composable architecture. Jadi kami tadi alay-alay kami slice and dice, kami fokus dengan APS sehingga kami bisa meramun. Misalnya klien A bisa dengan paket yang ini ya, fitur A, B, C, nah klien B bisa beda lagi gitu. Nah, kami mau bisa sedemikian rupa. Nah kalau kita bicara ekosistem, rasanya masih luas sekali peluangnya di sana, Mas Wery. Kami punya dua arah ya. Satu adalah untuk yang ke arah transfer retail, kita akan memajukan APIs yang dengan para partners yang mungkin mengarah ke retail. Tapi partners dengan beberapa fintech dan payment gateways dan semacam itu yang pasti ke arah konsumen gitu ya, ke consumer base gitu. Tapi di belakang layar kami juga lakukan retooling terhadap APIs kami ini, kami bungkus menjadi suatu paket-paket yang akan memungkinkan misalnya kawan-kawan di sisi wholesale, segmen wholesale gitu. Misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah punya ERP, I can't name brands ini tidak boleh gitu ya. Tapi the big name brands itu nanti itu sudah bisa connect dengan API kami, sehingga artinya rather than mereka harus login di sistem kami, login di platform kami. Sekarang para pekerja di industri perusahaan-perusahaan besar ini kemudian bisa tidak boleh lagi ini bisa tidak login di kami tapi menggunakan ERP mereka sendiri untuk bisa menggunakan atau menikmati layanan-layanan perbankan API. Bicara layanan perbankan dan sifatnya digital tidak lepas dari ancaman fraud Pak. BRI gimana Pak? Sudah ada ancaman, saya kira setiap bank termasuk BRI apalagi yang cukup besar gitu ya, atau yang mungkin yang paling besar, selalu ada ya Pak? Pasti. Ya, again dari insiden yang terjadi tahun lalu kita belajar banyak bahwa dan saya bersyukur sebenarnya dengan adanya itu sekarang saya punya lebih mudah menjalankan mandat saya untuk menjaga data dan dana para nasabah gitu. Nah kalau bicara fraud, kita bicara cyber, pasti akan lepas dari yang namanya cybercrime juga gitu ya, cyber attack segala macam. We know it's a race, jadi kami terus mengequip diri kami dengan teknologi, dengan dengan kemampuan, tapi juga dengan sesuatu awareness yang kami harus lakukan. Fraud ada dua arah, ada yang dari kami, tapi juga yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan kami adalah bagaimana fraud ini mau diarahkan ke nasabah kami gitu. Dan ini ya kita tahu lah social engineering gitu ya. Kemarin mungkin Mas Yudi juga tahu, pemirsa juga tahu barangkali yang serangan APK itu kan dibungkus mungkin undangan, dibungkus mungkin sampai kemarin daftar undangan pemilu kalau salah. Jadi menunjukkan mereka sebagai advanced, sebagai sophisticated, dan sebenarnya di belakang itu semua adalah bagaimana industri cybercrime itu sudah menjadi industri gitu. Karena very lucrative, hasilnya banyak, bisa dibuat macam-macam gitu ya. Dan kami lihat ya memang harus terus kami sebagai part of industri itu meningkatkan elevate kapasitas kami dengan pertukaran informasi, dengan menjadi anggota asosiasi barangkali, dan menggerakkan juga para pihak lain. Ada telco di sana, ada misalnya ada
kalau regulator itu untuk bisa bareng-bareng nih mau melindungi nasabah kami dan bisa sendiri itu. Dari banyaknya kasus, ya kita bicara 2 tahun terakhir ya Pak ya, itu stakeholders dari tadi juga disebut regulator, nasabah, mungkin juga pemegang saham itu juga semakin aware nih Pak terhadap perlindungan data dan yang paling penting adalah dana. Ya, sangat. Kalau dari sisi nasabah itu jelas ya, pasti concern mereka adalah ini kan saya nitipkan uang saya ya. Ya pada saat saya butuh saya bisa ambil kembali kapanpun dong, saya harusnya aman dan secure. Tapi benar banget bahwa sekarang stakeholders juga sudah semakin tajam ya. Saya ingat betul waktu bulan Mei itu ada insiden, saya sedang bekerja dinas di bawah itu sampai harus fielding calls gitu ya. Karena begitu banyaknya yang concern gitu ya. Kita sebut saja mungkin ada perwakilan rakyat juga ada, regulator apa lagi, regulator udah buat berapa gitu ya. Jadi wah udah agak overwhelmed. Tapi ya memang, tapi saya melihat tadi saya bersyukur bahwa ini akhirnya raising awareness kan. Dan seperti saya bilang tadi bahwa itu satu hal yang kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi kita memang harus joint effort ya. Ada regulator di sana, ada juga mungkin policy makers gitu ya, terus juga mungkin pelaku industri yang lintas industri juga gitu. Telco misalnya Mas Ferry, tahu semakin banyak hal yang dibenamkan kepada nomor ponsel kita ya kan. Ada identitas juga di sana, kemudian akses finansial juga di sana. Nah, kalau ini hanya industri hanya kotak-kotak, nggak akan kejadian nih bagaimana melindungi nasabah seperti seperti bareng-bareng lah gitu kan. Itu yang harus dari sama harapan dan ini. Ya. Kalau bicara teknologi dan kita juga ujung-ujungnya bisnis perbankan itu akan seperti apa dengan dukungan teknologi yang sudah disiapkan sama Bank BRI? Ya, rasanya semua di sini udah nggak ada lagi yang ragu lah bahwa digital adalah is the future gitu ya, termasuk juga perbankan. Dan tapi betul-betul kami ingin innovate Azuria. BRI kita tahu adalah raja di rural, raja di lower segments, tapi kami juga ingin sampaikan kepada Mas Alay ramai bahwa digitalisasi juga terjadi di BRI dan it has been happening for quite some time now, and we're now harvesting the good of that investment gitu. Jadi saya sampaikan kepada banyak pihak bahwa sekarang digitalisasi sudah terjadi dan ya tadi bahwa hasilnya sudah banyak kami raih dan kami berharap ini nasabah itu terasa gitu. Dan ke depan saya rasa akan semakin total kami akan masuk ke digital ini. Jadi kita bekerja inovasi. Kami sudah bekerja sama misalnya dengan big names. Kami bekerja sama dengan asal industri bisnis teknologi. Kami bisnis pembangunan uang capital juga kami juga bekerja sama dengan banyak institusi yang kenamaan. Let's say mungkin big case like MIT sana kami juga bekerja sama di sana. Ya, kami coba tantangan ini dari banyak sisi. Dari sisi talent kami kejar, dari sisi software kami kejar, hardware kami kejar. Jadi software, hardware berdua juga gitu. Nah, dan juga yang tak kalah menantang adalah sebenarnya bagaimana mengajak nasabah kami mungkin as you know ya, mungkin Mas Ferry adalah luar segmen ekonomi yang mungkin tidak serta-merta atau tidak mudah, tidak sangat mudah untuk diajak ke digital gitu. Tapi kami melihat bahwa dari hasil pengembangan digital kami selama ini terlihat mulai hasilnya gitu. Kami punya misalnya usernya Brimo sekarang sudah sekitar 30 juta lebih. Itu hasil apa? Hasil dari kami melakukan upaya penyuluhan digital. Jadi penyuluh digital kami sebut effort itu penyuluh digital. Jadi menjelaskan, jadi walking with them hand in hand gitu ya, and holding dengan mereka bahwa teknologi itu nggak menakutkan loh. Ini malah membantu para nasabah gitu. Tapi memang ada risikonya, di sini begini begitu gitu ya. Nah itu yang kami coba address. Jadi awareness mengenai security kami juga benamkan. Tapi artinya apa? Artinya bisa kok nasabah BRI itu bisa masuk ke digital, sudah jelas bisa, dan bahwa nanti kemudian layanan dan produk kami akan membantu mereka untuk bisa membantu mereka lebih mudah lagi dalam mengelola finance mereka gitu, kurang lebih gitu. Dari seluruh apa yang sudah dicapai sama Bank BRI, kita juga tidak bisa abai bahwa pinjol atau perusahaan fintech juga punya peranan untuk masuk di layanan yang sama ya, baik pendanaan atau pembiayaan. Bagaimana pendapat Bank BRI? Ya, pinjol juga jadi concern juga ya, terutama bagaimana pinjol mungkin yang lebih ilegal barangkali ya, yang lebih efek negatifnya yang dirasa di masyarakat ya. Tapi kami melihat memang ini fenomena yang tidak terelakkan ya, bagaimana pinjol ini memang menjadi solusi ya untuk sebagian masyarakat kita.
Dan mereka ini mungkin akan berhubungan dengan riset yang saya sampaikan tadi ya. Beberapa tahun lalu kemarin kita melakukan riset dan ternyata kalangan terutama di lower economic segment itu tidak terlalu peka terhadap bunga. Karena biasanya mereka pinjaman tidak terlalu besar kan. Sehingga bunga dalam persen pun tidak terlalu terasa. Mereka lebih concern terhadap cicilan. Berapa sih nominal saya harus bayar pada saat saya lebih concern di sana sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya mereka akan jalan itu adalah kecepatan dan kemudahan. Meaning adalah tadi ya, bagaimana prosesnya lebih mudah dimengerti. Ya, saya nggak perlu ngerti bunga persen, hitung-hitungnya rumit, saya nggak perlu tahu, tapi langsung ke rupiahnya berapa sih intinya gitu loh. Jadi bagaimana deliver itu ya. Nah, dua ini yang kami coba harus attack. Jadi kami melihat pinjol apakah sebagai ancaman, rasanya tidak. Kami punya kekuatan di sisi microfinancing yang sudah teruji selama sekian waktu gitu. Tapi ini adalah perkembangan baru digital di sini ya, sehingga pinjol juga kami lihat adalah peluang. Kami tentu saja bersahabat dengan para pinjol yang legal ya, Pak Mas Wery dan pemerintah. Kami punya kerjasama dengan mereka, dengan tadi yang lewat yang platform API kami, dari API namanya, itu sudah kami jual juga kepada mereka. Tapi yang perlu kami waspadai juga memang adalah pinjol yang ilegal ini yang memang jadi jadi tantangan juga. Kadang-kala ada di sana nasabah kami mau coba apply KUR gitu ya, ternyata mereka tidak bisa diterima oleh kami karena ternyata mereka sudah apply ke pinjol. Ini kan guguran. Berarti sekarang KUR mulai agak di restrict ya mengenai modal disbursementnya itu. Jadi concern kami juga sih. Jadi kami harus hidup berdampingan nih. Tapi jangan sambil mencari cara kiatnya kira mana. Bagaimana tetap bisa melayani nasabah sambil juga mencari cuan juga gitu Mas. Berarti memang dalam hal ini BRI sudah juga melakukan kerjasama atau merangkul teman-teman fintech ya, khususnya yang berizin di OJK ya. Betul. Ya tadi kami melihat mereka sebagai bagian dari ekosistem juga ya. Dan tadi salah satu ideal kami adalah bagaimana mendorong financial inclusion yang melihat mereka sebagai solusi juga sih. Gitu. Untuk melengkapkan gambar financial inclusion-nya. Iya Pak, ini terkait dengan 2024. Bagaimana BRI memandang prospek bisnis perbankan dalam hal ini juga terkait dengan digitalisasi yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Bank BRI. Ya, oke. Secara prospek bisnis ya tahun 2024 itu tahun yang menantang, tidak bisa dipungkiri ya. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur, tentu saja bagaimana pemilu kemarin sudah berjalan relatif lancar gitu ya, tidak banyak riak-riak di sana. Dan itu yang memang saya rasa seluruh pelaku ekonomi, pelaku industri pasti akan bersyukur dan berharap ya bahwa ini akan terus berjalan sampai nanti proses di Oktober gitu ya. Jadi secara ekonomi itu secara makronya, dan kami merasa dari segi pembiayaan kami masih punya banyak peluang gitu ya. Apalagi sejak terbentuknya holding ultramikro di tahun 2021 ya, kami melihat bahwa dengan sinergi ini akan semakin memperkuat postur kami untuk bisa mengadres dan menjawab tantangan secara ekonomi. Bagaimana bisa memperluas akses, sudah bertentu tadi kita ada kawanan di PNM, kawanan di Pegadaian gitu ya, sudah jelas bahwa reach kami akan lebih jauh, lebih lebih luas lagi pada masyarakat yang mungkin belum menikmati layanan perbankan dan finansial gitu. Nah, terkait teknologi saya rasa juga sama. Again, going back to the technology part gitu ya, bahwa banyak sekali perkembangan di luar sana yang terjadi begitu cepatnya, kadang-kadang ya week after week itu sudah ada yang baru dengan AI dan Gen AI gitu ya. Dan ini yang kami menikmati sebenarnya. Menikmati apa? Menikmati dari sisi bahwa begitu banyak peluang yang tercipta gitu. Tapi juga sekaligus kami juga melihat perlu menyikapi dan hati gitu lah. Pertama adalah tadi bagaimana efeknya ke masyarakat kami, masyarakat luas dan juga nasabah kami maksudnya. Dan juga terus saja kepada warga BRI-nya gitu kan, internalnya juga harus ada kan, ada banyak kecemasan soal AI, taking jobs segala macam. Nah, kami harus juga mikirkan misalnya how we reskill our people gitu loh. Jadi saya rasa it's gonna be exciting. 2024 remains to be seen, I know, but it's gonna be exciting time for us all, I think. Itu Mas Wery. Demikian diskusi kami bersama Bapak Argo Nugroho, Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI. Sampai jumpa.